Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran ke-4 sampai ke-6. Kita belajar yang pertama yaitu untuk muatan IPS. Pembelajaran 4, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal, yaitu penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian ada faktor eksternal yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu pada periode 1900. Karakteristik organisasi merupakan babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Kemudian contoh organisasi pada masa kebangkitan nasional yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partis, dan Muhammadiyah. Kemudian pada periode masa radikal yaitu 1920 sampai dengan 1927, karakteristik organisasi yaitu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Adapun contoh organisasi pada masa radikal yaitu adanya Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian masa moderat yaitu periode tahun 1930, di mana karakteristik organisasinya yaitu pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Poksrat. Contoh organisasinya itu Parindra dan Gerindo. Kemudian kemuatan bahasa Indonesia, membuat pertanyaan teks narasi. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H. Masih ingatkah kamu apa saja kata tanya tersebut dan fungsinya? Ayo, ingatlah kembali kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa atau what, siapa atau who, kapan atau when, di mana atau where, mengapa atau why, dan bagaimana atau how. Jadi 5W1H. What, who, when, where, why, dan how. Kemudian muatan PPKN, memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan yaitu Sumpah Pemuda. Di sini ada gambar anggota PPPI yang merumuskan Sumpah Pemuda
pada waktu itu. Nah, perhatikan isi Sumpah Pemuda. Jadi ada 3 isi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu adalah isi dari Sumpah Pemuda. Kemudian kita ke pembelajaran 5, yaitu muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks, kamu perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H yang telah kamu pelajari sebelumnya. Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Kemudian kemuatan SBDP. Ciri lagu bertangga. Kemudian kemuatan SBDP. Ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki suasana riang gembira dan bersemangat. Sementara itu, tangga nada diatonis minor memiliki suasana sedih dan kurang bersemangat. Kemudian muatan IPA. Perubahan wujud benda. Selain membeku, mencair dan menguap, terdapat 3 perubahan wujud benda lainnya. Nah, ada 3 perubahan wujud lagi, yaitu mengembun. Mengembun yaitu dari gas menjadi cair. Contohnya bulir-bulir air atau embun. Kemudian menyublim. Menyublim contohnya padat menjadi gas. Contohnya kamper atau kapur barus. Kemudian mengkristal. Mengkristal yaitu dari gas menjadi padat. Contohnya butir-butir salju atau juga pembuatan garam. Kemudian muatan bahasa Indonesia, kita menuju ke pembelajaran 6. Menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar langkah-langkah untuk menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H. What, who, when, where, why, dan how. Kemudian membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor pada lagu wajib. Secara umum kita dapat membedakan tangga nada diatonis mayor dan minor sebagai berikut. Kalau diatonis mayor, intervalnya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nada dasarnya itu pada do atau C. Kemudian sifat lagu riang gembira dan bersemangat. Nah, kemudian untuk diatonis minor, intervalnya 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Nada dasarnya ada di do atau A. Sifat lagunya sedih dan kurang bersemangat. Nah, perbedaan tersebut dapat kamu cermati dengan meneliti teks lagu dan menyanyikan lagu tersebut. Kemudian muatan PPKN, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut. Pertama, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku, bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Yang kelima, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah Indonesia.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.